Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Iwayan Nukalantara MSI PhD selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Nur Alfi Abdor, mahasiswa reguler 67 dengan konsentrasi manajemen aset dan penilaian properti. Pada kesempatan ini saya ingin membahas hasil penelitian saya dengan judul Estimasi Nilai Sewa Wajar Barang Milik Daerah dan Potensi Pengembangannya, studi pada Wisma Stilaras Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak terpisahkan dari otonomi daerah, di mana setiap daerah itu sendiri memiliki kesempatan untuk mengembangkan, mengelola, dan membangun daerahnya masing-masing. Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa barang milik daerah itu dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sehingga BMD ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan daerah. Maka dari itu, BMD ini harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal. Ada beberapa cara pemanfaatan BMD, salah satunya adalah pemanfaatan sewa. Tujuan dilakukannya pemanfaatan sewa yang pertama adalah untuk meningkatkan BMD yang masih belum digunakan sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah atau BMD idle. Yang kedua, untuk mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung tugas dan fungsi instansi yang menggunakan barang. Dan yang ketiga, untuk mencegah penggunaan barang milik daerah secara tidak sah oleh pihak yang tidak berkepentingan. Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak permasalahan di lapangan yang ditemukan terkait permasalahan dalam pemanfaatan barang milik daerah. Seperti yang terjadi pada barang milik daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Yogyakarta, yakni Wisma Ngesti Laras. Jadi, Wisma Ngesti Laras ini mulai beroperasi pada awal Januari tahun 2023, di mana 2 tahun sebelumnya dilakukan renovasi dalam rangka pemeliharaan Wisma. Dan setelah Wisma mulai beroperasi selama 5 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Mei, pendapatan Wisma adalah sebesar Rp9.600.000. Akan tetapi, pendapatan Wisma ini didapatkan dari hasil 5 penyewa selama 5 bulan, yang artinya dalam 1 bulan hanya ada 1 penyewa atau pengunjung saja. Salah satu faktor yang membuat pengunjung tertarik untuk menyewakan sebuah wisma adalah nilai tarif sewa. Sehingga nilai tarif sewa itu sendiri harus berada pada nilai wajar. Nah, untuk menghindari kerugian pendapatan daerah dan meningkatkan transparansi, maka perlu dilakukannya penilaian tarif sewa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 50, di mana dinyatakan bahwa penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai estimasi nilai sewa wajar barang milik daerah dan potensi pengembangannya, studi pada Wisma Ngesti Laras, Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun pertanyaan pada penelitian ini yang pertama adalah berapa estimasi nilai aset Wisma Ngesti Laras milik pemerintah Kota Yogyakarta? Yang kedua, berapa estimasi nilai sewa wajar Wisma Ngesti Laras milik pemerintah Kota Yogyakarta? Yang ketiga, bagaimana potensi pengembangan untuk Wisma Ngesti Laras milik pemerintah Kota Yogyakarta?
Berdasarkan pertanyaan peneliti yang barusan peneliti bahas, maka tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengestimasi nilai aset Wisma Ngesti Laras milik pemerintah Kota Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengestimasi nilai sewa Wisma Ngesti Laras milik pemerintah Kota Yogyakarta. Dan yang ketiga, untuk menganalisis potensi pengembangan Wisma Ngesti Laras milik pemerintah Kota Yogyakarta. Dilakukannya penelitian ini, saya sendiri berharap bahwa yang pertama, penelitian ini dapat membantu pemerintah Kota Yogyakarta dalam penentuan kebijakan nilai tarif sewa wajar BMD berupa Wisma Ngesti Laras. Yang kedua, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat membantu pemerintah Kota Yogyakarta dalam memaksimalkan potensi penghasilan melalui penyewaan dan pengembangan Wisma Ngesti Laras. Yang ketiga, untuk akademis diharapkan dapat menjadi bahan kajian pustaka untuk penelitian tentang prosedur penilaian dengan tujuan mengestimasi nilai aset dan nilai sewa serta menganalisa potensi pengembangannya. Nah, ada beberapa penelitian terdahulu terkait estimasi nilai sewa barang milik daerah, akan tetapi masih sedikit yang mengkomunikasikannya dengan potensi pengembangan atau analisis penggunaan terbaik. Jadi, yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah dua kombinasi dari estimasi nilai sewa wajar barang milik daerah dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik dari suatu aset. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Reno Kristiawan pada tahun 2020 dengan judul Estimasi Nilai Tarif Sewa Barang Milik Daerah tahun 2020, studi pada Gedung Wanita Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Desain penelitian yang dilakukan oleh Reno Kristiawan adalah deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biaya dan pendekatan data pasar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Lailatul Fitri dan Doni Triyono yang berjudul Analisis Optimalisasi XBMN Idle. Studi kasus XBMN Idle berupa tanah dan bangunan rumah negara golongan 2 di Jalan Letjen Suprapto nomor 31 di Jember. Nah, untuk menggali potensi dari aset tersebut, Rizka Lailatul Fitri dan Doni Triano ini melakukan analisis keuangan dan analisis pasar sehingga terbentuk analisis penggunaan tertinggi dan terbaik terhadap objek yang dioptimalkan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farah Diva dan teman lainnya yang berjudul Rental Value of a Local Government Asset Using Asymmetric Valuation. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Diva dan teman-temannya ini menggunakan pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan dalam penilaian untuk memperoleh nilai sewa dan net present value dari suatu bangunan, biaya konstruksi bangunan GHZ yang baru, kantor manajemen, generator rumah, dan gudang. Yang keempat, Anthony Ikpeme Angkeli pada tahun 2002 melakukan penelitian yang berjudul Influencing Factor of Property Use Conversion and Residential Properties Rental Value Trend in Ikeja, Nigeria. Data yang digunakan oleh Angkeli ini adalah data kuantitatif yang diperoleh melalui survei kuesioner. Nah, untuk mengetahui faktor konversi penggunaan properti terhadap kinerja nilai sewa properti residensial, Anthony menggunakan model prediktif. Nah, selanjutnya, untuk mengestimasi nilai sewa wajar dan nilai pasar aset serta menganalisis penggunaan tertinggi dan terbaik, peneliti menggunakan desain penelitian berupa deskriptif kuantitatif. Yang mana analisis kuantitatif dilakukan dengan pendekatan data pasar dan pendekatan data biaya. Sedangkan untuk analisis kualitatif
Di sini peneliti menggunakan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri diperoleh dari hasil survei lapangan dan wawancara, dan data sekunder itu sendiri didapatkan dari kajian dokumen yang diperoleh dari BPKAD Kota Yogyakarta dan Bapeda. Nah, Wisma Ngesti Laras terletak di Jalan Pramuka, nomor 11 Kaliurang, Argobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisma Ngesti Laras ini mempunyai luas tanah sekitar 2.381 meter persegi dengan bentuk kepemilikan berupa hak pakai di atas tanah Sultan Ground. Untuk bangunan Wisma Ngesti Laras dibangun pada tahun 2006 dan dilakukan renovasi pada tahun 2021 dan 2022. Untuk luas bangunannya sekitar 586 meter persegi, yang mana bangunannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu gedung utama yang terdiri dari 12 unit kamar dan aula pertemuan, dan yang kedua ada gedung selain gedung utama yang terdiri dari 8 unit gazebo. Selanjutnya, ada 5 fasilitas yang tersedia pada Wisma Ngesti Laras. Yang pertama terdapat aula pertemuan beserta alat perlengkapannya. Yang kedua ada gazebo yang terdiri dari 8 unit. Yang ketiga ada kamar berupa single bed dan double bed. Yang keempat ada halaman untuk outbound, dan yang terakhir ada taman. Nah, selanjutnya dalam mengestimasi nilai pasar aset Wisma Ngesti Laras, pendekatan biaya digunakan untuk menentukan estimasi nilai pasar Wisma Ngesti Laras. Nilai tanah dan nilai bangunan itu sendiri dihitung secara terpisah menggunakan metodenya sendiri, yang mana nilai tanah Wisma Ngesti Laras dihitung menggunakan metode perbandingan data pasar, dan nilai bangunan Wisma Ngesti Laras diperoleh dengan metode biaya reproduksi baru. Setelah nilai bangunan dan nilai tanah didapatkan, kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai pasar aset Wisma Ngesti Laras. Nah, dalam proses penilaian menggunakan metode perbandingan data pasar, langkah awal adalah menentukan properti pembanding atau properti yang memiliki karakteristik yang serupa. Di sini peneliti mendapatkan properti yang hampir menyerupai aset di sekitar objek penilaian. Selanjutnya, setelah data pembanding didapatkan, dilakukan penyesuaian dengan cara memberikan presentase atau dengan cara mencari selisih dalam satuan rupiah terkait perbedaan-perbedaan dalam hal dokumen kepemilikan tanah, aksesibilitas, jarak dari properti objek, lebar jalan, luas tanah, lebar dan panjang tanah, dan elevasi. Nah, setelah dilakukan penyesuaian pada tabel tersebut, diperoleh bahwa nilai data pembanding nilai tanah data pembanding 1 adalah Rp2.563.000, data pembanding 2 Rp2.795.000 per meter persegi, data pembanding 3 Rp2.533.000 meter persegi. Setelah didapatkan indikasi nilai setelah penyesuaian, kemudian dilakukan pembobotan. Barulah didapatkan indikasi nilai tanah per meter persegi Wisma Ngesti Laras.
Nilai setelah dilakukan pembobotan, diketahui bahwa nilai tanah Wisma Ngesti Laras per meter persegi adalah Rp2.636.000. Sehingga nilai total tanah Wisma Ngesti Laras adalah 6.277.700.000 rupiah. Dan di sini peneliti menggunakan biaya reproduksi baru atau reproduction cost new, di mana biaya reproduksi baru itu sendiri merupakan perkiraan biaya untuk memproduksi suatu bangunan sesuai dengan harga yang berlaku saat ini dari replika bangunan yang dinilai menggunakan bahan-bahan material yang sama, kerja yang sama, dan konstruksi yang sama. Langkah pertama dalam biaya reproduksi baru adalah menentukan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk menentukan biaya langsung dan biaya tidak langsung, di sini peneliti menggunakan bantuan metode unit terpasang, yang mana metode ini sendiri menghitung secara rinci bangunan dan mungkin menggunakan ukuran linier, luas, atau volume itu sendiri. Dan yang menjadi acuan dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung ini adalah BTB MAPI Kabupaten Sleman tahun 2023. Diketahui bahwa nilai reproduksi baru dari biaya langsung dan tidak langsung setelah disesuaikan dengan PPN adalah Rp2.336.000.000. Nah, selanjutnya peneliti mencari tingkat penyusutan. Untuk menentukan tingkat penyusutan, di sini peneliti menggunakan metode garis lurus. Jadi, metode garis lurus itu sendiri sering juga disebut dengan metode umur ekonomis, yakni sebuah metode penyusutan yang mendasarkan perhitungan pada rasio antara umur efektif bangunan dengan estimasi total umur ekonomisnya. Bangunan Wisma dibangun pada tahun 2006, lalu Wisma Ngesti Laras direnovasi pada tahun 2022, dan penilaian dilakukan pada tahun 2023. Sehingga diketahui bahwa umur efektif bangunan Wisma adalah 16 tahun. Sedangkan untuk total umur ekonomisnya adalah 30 tahun, yang mana sudah sesuai dengan umur ekonomis dari acuan MAPI. Setelah didapatkan umur efektif bangunan dan total umur ekonomis, diketahui bahwa depresiasi Wisma Ngesti Laras sebesar 53%. Setelah tingkat depresiasi diperoleh, maka di sini peneliti menghitung depresiasi dari biaya reproduksi baru, sehingga diperoleh bahwa biaya reproduksi baru yang terdepresiasi sebesar Rp1.860.000 per meter persegi. Maka dari itu, indikasi nilai pasar bangunan Wisma Ngesti Laras adalah sebesar Rp1.090.500.000. Nah, selanjutnya, dalam menentukan dalam mengestimasi nilai sewa wajar Wisma Ngesti Laras, peneliti menggunakan pendekatan data pasar. Jadi, tahapan dalam melakukan penilaian menggunakan pendekatan data pasar adalah peneliti mencari data pembanding yang sesuai atau menyerupai karakter objek penelitian, baik yang sedang ditawarkan maupun sudah terjual di area objek penilaian. Selanjutnya, peneliti melakukan penyesuaian dengan cara memberikan persentase atau dengan cara mencari selisih dalam satuan rupiah terkait perbedaan dalam karakteristik properti. Nah, berdasarkan hasil penyesuaian yang dilakukan pada pendekatan data pasar,
Maka diketahui bahwa data pembanding satu bahwa indikasi nilai data pembanding satu adalah 2.157.007 rupiah. Data pembanding 2 adalah 1.847.000 rupiah, dan data 3 adalah 2.910.000 rupiah. Setelah indikasi nilai didapatkan, selanjutnya dilakukan pembobotan, sehingga menghasilkan indikasi nilai sewa per hari Wisma Ngesti Laras adalah sebesar 2.326.000 rupiah. Analisis penggunaan tertinggi dan terbaik digunakan untuk mengetahui potensi pengembangan dari Wisma itu sendiri. Ada 4 syarat untuk menentukan apakah suatu aset itu berada pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Yang pertama dari aspek kelayakan secara fisik, yang kedua ada aspek legal secara peraturan, yang ketiga ada aspek kelayakan keuangan, dan yang keempat ada aspek produktivitas maksimal. Dari aspek kelayakan secara fisik, ukuran, bentuk tanah, luas tanah, dan bangunan Wisma Ngesti Laras itu sendiri sudah sesuai dengan kegunaannya. Selain itu, Wisma Ngesti Laras juga dilakukan renovasi dalam rangka pemeliharaan aset pada tahun 2021 dan tahun 2022. Selanjutnya, pada aspek legal secara peraturan, tanah Wisma Ngesti Laras itu sendiri merupakan milik Sultan Ground dan diberikan haknya kepada pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk hak pakai. Selain itu, penggunaan tanah Wisma juga sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman tahun 2021 sampai 2041, yaitu untuk daerah pariwisata. Dari aspek kelayakan keuangan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendapatan sewa Wisma selama 5 bulan diperoleh dari 5 penyewa atau hanya ada satu penyewa tiap bulannya. Tetapi untuk pengeluaran Wisma itu sendiri dalam 1 tahun adalah sebesar Rp184.996.000 berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPKAD. Nah, karena pendapatan Wisma hanya terdapat 5 bulan saja, di sini peneliti memproyeksi pendapatan Wisma dalam 1 tahun, sehingga diperoleh bahwa perkiraan pendapatan Wisma dalam 1 tahun adalah 19.700.000, dan diperoleh perkiraan net operation income Wisma dalam 1 tahun adalah negatif Rp265.296.000. Sehingga pada aspek kelayakan keuangan, Wisma ini masih belum mungkin atau masih belum layak. Selanjutnya, pada aspek menghasilkan produktivitas yang maksimal. Dari aspek kelayakan fisik dan aspek legal secara peraturan, Wisma ini memungkinkan. Akan tetapi dari aspek kelayakan keuangan, Wisma ini tidak memungkinkan. Sehingga Wisma ini tidak menghasilkan produktivitas yang maksimal. Maka dari itu, Wisma Ngesti Laras tidak berada pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Nah, selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang peneliti bahas sebelumnya. Ya, untuk pertanyaan penelitian pertama, yaitu berapa estimasi nilai aset Wisma Ngesti Laras. Di sini diperoleh nilai aset Wisma Ngesti Laras dengan pendekatan biaya adalah sebesar Rp7.368.200.000. Pertanyaan penelitian yang kedua, berapa estimasi nilai sewa wajar Wisma Ngesti Laras milik pemerintah Kota Yogyakarta?
Berdasarkan hasil penilaian menggunakan pendekatan data pasar, diketahui atau diperoleh bahwa nilai sewa Wisma Ngasih Laras per harinya sebesar Rp2.330.000. Yang terakhir, di sini peneliti menyarankan kepada pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat lebih meningkatkan pemanfaatan BMD berupa Wisma Ngasih Laras dan tentunya lebih gencar melakukan sosialisasi dan promosi tarif sewa supaya meningkatkan pendapatan Wisma yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini. Pembahasan analisis nilai-nilai khusus yang dimiliki data pembanding juga dapat ditambahkan sehingga hasil perhitungan tarif sewa yang berlaku dapat lebih akurat. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.